Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 243, Master Daoisda yang dapat menangkap hantu. Garis bawah L. Chu Yiren berdiri. Xiao Changtian juga kaget saat bangun. Dia membuka matanya dan melihat, Chu Yiren mengenakan pakaiannya. Chu Yiren berdiri di sana, tampak sangat cemas. Yiren, apa yang terjadi? Kenapa kamu berdiri di sini? Xiao Changtian mengerutkan kening saat dia berdiri dari tempat tidur. Aku tidak tahu. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Sekte Penjinak Binatang. Chu Yiren menggelengkan kepalanya. Sekte Penjinak Binatang adalah rumahnya, tapi sekarang sesuatu telah terjadi. Air mata mengalir di mata Chu Yiren. Jangan menangis. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saya masih di sini. Xiao Changtian buru-buru menghibur Chu Yiren saat dia melihatnya seperti ini. Dunia kultivasi sangat kejam. Hari esok tidak terduga, dan tidak ada yang tahu mana yang akan terjadi lebih dulu. Baiklah. Chu Yiren mengangguk dan mengikuti Xiao Changtian keluar. Senior, ini tidak bagus. Sekte Penjinak Binatang sepertinya telah disergap tadi malam. Sekarang sudah hancur. Kami baru saja mendengar seseorang membicarakan hal ini. Penatua Zui berjalan mendekat dan berkata kepada Xiao Changtian. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Chu Yiren bertanya sebelum Xiao Changtian bisa mengatakan apapun. Di saat berikutnya, matanya dipenuhi air mata. Dia berlari keluar halaman dan menunggangi Raja Serigala Salju. Sekte Penjinak Binatang adalah tempat dia tinggal selama lebih dari 10 tahun, begitu juga dengan ayahnya. Cepat kembali ke Sekte Penjinak Binatang. Chu Yiren mendesak Raja Serigala Salju di bawahnya. Raja Serigala Salju mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan kota Dayang dan menuju negara bagian Nanbu. Kikin melihat Chu Yiren pergi, senyum jahat di bibirnya. Selama Chu Yiren dibiarkan sendiri, dia akan dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Segera setelah, Tuan Dewa Kikin mengirim pesan ke klonnya. Tujuannya adalah membunuh Chu Yiren saat dia keluar sendirian dan menyelesaikan misi yang diberikan Dewa Iblis kepadanya. Gadis ini terlalu cemas. Lupakan saja, saya akan menghubungi penduduk kota Dayang dan mengikuti mereka. Xiao Changtian berkata dengan ringan dan mengirim pesan ke Daoist Biksun. Ayah, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Chu Yiren sangat cemas. Raja Serigala Salju di bawahnya juga berlari dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak bayangan. Selama periode waktu ini, Raja Serigala Salju telah berubah menjadi seekor anjing putih kecil dan berkeliaran di sekitar kota. Tapi apakah itu berarti dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Alpha? Raja Serigala Salju saat ini telah memasuki alam Mahayana. Menyeberangi Laut Utara di alam Mahayana tidaklah sulit sama sekali. Hanya dalam 1/4 jam, Chu Yiren bergegas kembali dari kota Dayang. Raja Serigala Salju baru saja mendarat di wilayah Sekte Penjinak Binatang ketika Chu Yiren melihat mayat binatang iblis dan pembudidaya berserakan di tanah. Istana besar yang awalnya dibangun kembali oleh Sekte Penjinak Binatang berubah menjadi abu lagi. Aura berdarah dan memuakkan memenuhi seluruh Sekte Penjinak Binatang. Siapa yang melakukannya? Kuot. Mata Chu Yiren berbinar saat dia berteriak dengan marah. Auranya sedingin es, dan ekspresinya sangat jahat. Cambuknya langsung muncul dan tersapu, membelah gunung kecil di kejauhan menjadi dua. Siapa yang melakukan ini? Aku ingin mencabik-cabikmu. Chu Yiren sangat marah. Dia mengamati area tersebut dengan kemauan spiritualnya, namun yang mengejutkan, dia tidak dapat menemukan jejak ayahnya, maniak Chu, di antara mayat-mayat tersebut. Tuan muda, saat ini, suara lemah terdengar. Sebuah tangan besar perlahan terulur dari bawah batu. Penatua Wang, apakah kamu masih hidup? Chu Yiren sangat gembira. Hanya dengan mendengar suaranya, dia dapat mengenali bahwa itu adalah Penatua Wang. Yiren, ayahmu ada di Gunung Yandang. Seorang ahli membawanya pergi. Cepat beritahu seniornya dan minta dia membantu Anda. Penatua Wang berkata dengan lemah. Gunung Yandang. Ketika Chu Yiren mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Tampaknya ada cahaya hijau samar yang berkedip-kedip di matanya. Dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba auranya naik dan dia terbang menuju Gunung Yandang. Yiren, Penatua Wang terkejut. Dia ingin menghentikan Chu Yiren, tapi dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya.
Dia tidak bisa mendengar Penatua Wang sama sekali. Apa yang terjadi pada Yiren? Penatua Wang mengerutkan kening. Bahkan Raja Serigala Salju pun berlutut di tanah dan bertarung. Seolah-olah ada ketakutan yang luar biasa dalam jiwanya. Semua, beraninya kamu menyentuh ayahku. Kamu sedang mendekati kematian. Tubuh Chu Yiren bersinar dengan lampu hijau. Kecepatannya telah mencapai puncaknya, dan kekuatan di sekitarnya juga mencapai puncaknya. Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Kecepatan yang luar biasa. Aku bahkan tidak melihat penampilan orang itu dengan jelas. Di bawah, beberapa pembudidaya alam Mahayana sedang bergegas ketika mereka tiba-tiba merasakan Chu Yiren terbang di langit. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Aura itu sudah jauh melampaui alam Mahayana. Jauh di dunia surgawi. Di tempat ilusi tertentu, Dewa Iblis yang mengasingkan diri tiba-tiba membuka matanya. Apakah tubuh utama membangkitkan ingatannya? Kuot. Dewa Iblis terkejut. Ini tidak akan berhasil. Dewa Surgawi Kikin tidak dapat membunuh tubuh utama sekarang. Kita harus menemukan Kaisar Surgawi untuk turun ke alam bawah. Raja Surgawi Citian. Kehendak spiritual Dewa Iblis terhubung langsung dengan Raja Dewa. Di Sekte Penjinak Binatang, Xiao Changtian dan Daois Da yang bergegas mendekat. Melihat Sekte Penjinak Binatang hancur, Xiao Changtian mengerutkan kening. Namun, setelah memindai area tersebut, dia tidak dapat menemukan Chu Yiren. Senior, sesuatu terjadi pada Yiren. Cepat selamatkan dia. Sepertinya ada yang salah dengan pikirannya. Penatua Wang buru-buru menjelaskan apa yang telah terjadi. Xiao Changtian mengerutkan kening. Cahaya hijau memancar dari tubuhnya. Xiao Changtian bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia kaget. Dia ingat bahwa dia telah membunuh hantu hijau dengan panah ketika dia sedang berburu. Mungkinkah itu hantu? Pasti. Xiao Changtian tersentak. Dihantui oleh hantu bukanlah masalah kecil. Orang biasa tidak bisa melawan hantu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Changtian melihat ke arah Dewa Matahari Agung dan bertanya, Taois Matahari Besar, apakah kamu tahu cara menangkap hantu? Menangkap hantu. The Great Sun Immortal tercengang, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Bagaimana hantu belaka bisa dibandingkan dengan seorang kultivator abadi? Namun, mengapa senior menanyakan pertanyaan seperti itu? Seharusnya, tidak apa-apa, kata Dewa Matahari Agung dengan ragu-ragu. Itu bagus. Xiao Changtian mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa Great Sun Immortal tidak hanya kuat tetapi juga pandai menangkap hantu. Bab 244, mengalahkan Raja Surgawi. Garis bawahi. Kalau begitu ayo pergi. Kuot. Xiao Changtian langsung dipenuhi rasa percaya diri ketika dia mendengar bahwa Taois Matahari Besar dapat menangkap hantu. Dia menuju ke arah yang ditinggalkan Chu Yiren. Adapun Chu Yiren, kecepatannya meningkat pesat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Dia sudah lama mencapai Gunung Yandang. Gunung Yandang. Pegunungan 100.000 yang luas tampak berkabut dan menghalangi pandangannya. Namun, pada saat ini, suasana mematikan menyelimuti seluruh Gunung Yandang. Tubuh Chu Yiren bersinar dengan lampu hijau, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Esensi vital hijau menyelimuti seluruh Gunung Yandang. Keluar, Chu Yiren berteriak dengan marah. Yiren. Ada apa, Yiren? Maniak Chu tergantung di tebing. Dia melihat ke arah Chu Yiren yang sangat berbeda di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak. Seolah-olah Chu Yiren tidak bisa mendengarnya sama sekali. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, auranya dingin dan menusuk. Kami akhirnya sampai di sini. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhmu. Pada saat ini, kultivator yang dimiliki oleh 7 sitar keluar dari gua dan tersenyum pada Chu Yiren. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat aura di sekitar Chu Yiren, jantungnya berdetak kencang. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Kultivator itu menatap Chu Yiren, ekspresinya berubah drastis. Saat ini, aura Chu Yiren telah mencapai puncaknya. Dalam hal aura, dia telah sepenuhnya melampaui 7 sitar God King. Apa yang telah terjadi? 7 Raja Dewa Sitar, yang sedang mengumpulkan debu di halaman, juga merasakan sesuatu. Dia bisa merasakan bahwa perasaan keilahiannya berada di bawah ancaman besar. Kamu, Kuot.
Kultivator yang dirasuki oleh perasaan surgawi 7 sitar memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di depan Chu Yiren, dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Berlari, Seven String yang berada di halaman kecil segera memberi perintah kepada klonnya. Kultivator yang kesurupan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari Gunung Yandang. Dia membakar esensi sejatinya untuk melarikan diri. Namun, ekspresi Chu Yiren berubah dingin, seluruh wajahnya dipenuhi niat membunuh. Dia juga berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan terbang keluar. Bisakah kamu melarikan diri? Chu Yiren berkata dengan dingin sambil mengulurkan tangannya. Saat dia meraihnya, seolah-olah ribuan hukum telah terkondensasi di tangan yang besar. Saat bersiul, kultivator yang ingin melarikan diri langsung ditangkap oleh tangan besar itu. Keluar, saat Chu Yiren berteriak, klon spiritual terbang keluar dari tubuh kultivator. Beraninya kamu bersekongkol melawanku. Kamu sedang mendekati kematian. Chu Yiren hendak menghancurkan klon keinginan spiritual Kikin. Namun, pada saat ini, aura yang lebih kuat tiba-tiba turun. Ledakan. Saat auranya turun, seluruh ruangan tampak runtuh. Sosok yang mengenakan pakaian abu-abu kecoklatan tiba-tiba muncul dari celah spasial. Saat dia muncul, dia menyelimuti seluruh kehampaan, menatap dingin ke arah Chu Yiren. Seperti yang diharapkan, dia menatap Chu Yiren dengan ekspresi serius. Kemudian, dia menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan klon akal surgawi Dewa Kikin. Ah! Di halaman, Tuan Dewa Kikin, yang sedang bekerja, tiba-tiba terhuyung dan meraung. Dia memuntahkan darah dan jatuh pingsan. Karena Dewa Monster mempercayakanku tugas ini, aku akan membunuhmu hari ini. Raja Surgawi memandang Chu Yiren, aura di sekelilingnya melonjak seperti lautan luas. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Chu Yiren, dan dalam sekejap, dia terlempar. Semua, Chu Yiren meraung saat lampu hijau di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Pada saat ini, harta ajaib muncul di tangan Kaisar Surgawi. Itu adalah harta ajaib berbentuk kerucut. Paku peralatan sihir juga berkedip dengan lampu hijau. Dengan munculnya lampu hijau, hantu Dewa Iblis tampak muncul di kehampaan. Hantu Dewa Iblis menatap Chu Yiren di depannya. Mengambang di udara di atasnya, ia mengulurkan 10 cakar tajam, mencakar Chu Yiren. Saat ini, Xiao Changtian dan Great Sun Immortal juga tiba. Tidak baik, hantu jahat itu akan melahap Chu Yiren. Daoist Biksun, lakukan sesuatu. Xiao Changtian buru-buru berkata. Bagus. The Great Sun Immortal mengangguk, tapi sosok hijau di depannya bukanlah hantu, tapi seorang kultivator yang sangat kuat. Dewa Matahari Agung mengerutkan kening. Dia yakin dia bukan tandingan orang itu. Kemudian, dia mengerutkan kening dan mengeluarkan lukisan api primordial Nanming dari cincin interspatialnya. Suara mendesing. Saat tato api Nanming muncul, hukum api yang menakutkan langsung bersiul. Api yang mengamuk berubah menjadi naga panjang, dan dalam sekejap, ia sudah mengelilingi Chu Yiren, melindunginya. Saat proyeksi Dewa Iblis hendak melahap Chu Yiren, naga api menelannya sepenuhnya. Apa? Api primordial Nanming? Tidak, tidak. Ini adalah api tingkat tinggi. Seluruh pribadi Dewa Iblis memasang ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Nyala api itu mengandung kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah ada aura yang bisa mengancamnya di dalam nyala api yang mengerikan ini. Namun, Chu Yiren harus dibunuh. Dewa Iblis memutuskan untuk bertaruh pada yang pertama. Raja Surgawi Citian, bantu aku. Dewa Iblis berkata dengan dingin, sambil menatap Raja Dewa. Raja Surgawi mengangguk, dan keduanya menyerang Chu Yiren. Dayang yang sempurna, bisakah kamu melakukannya 1 lawan 2? Xiao Changtian memandangi kultivator abadi dan hantu di depannya. Dia tidak bisa tidak khawatir. Keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kata Penatua Dayang ragu-ragu. Lukisan Nanming Ignis Senior adalah lukisan dewa tertinggi. Terlebih lagi, meskipun dia tidak bisa mengalahkan diagram Nanming Ignis, bukankah senior masih di sini? Itu bagus. Xiao Changtian merasa lega. The Great Sun Immortal tidak berani lalai. Lagi pula, dia bisa menyelesaikannya sendiri, jadi yang terbaik adalah tidak merepotkan Dewa Matahari Agung. Dia mengerutkan kening dan memfokuskan seluruh pengetahuannya untuk mengendalikan diagram Nanming Ignis. Fiuh.
Api merah yang ganas melolong dan berubah menjadi neraka besar yang menyala-nyala. Neraka yang membara menyebar dan menerkam Dewa Iblis dan Raja Surgawi Citian. Bang! Kedua kekuatan ekstrim itu bertabrakan, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Cahaya putih menyilaukan muncul dari seluruh angkasa, menyelimuti seluruh dunia. Di dalam cahaya, hantu Dewa Iblis langsung ditelan oleh api dan menghilang sepenuhnya. Raja Surgawi juga terluka parah dan tidak sadarkan diri. Bab 245, perlu merevisi buku yang saya tulis nanti. Memegang lukisan Nanming Ignis, Great Sun Immortal perlahan-lahan menarik kembali api di sekitarnya. Saat apinya menghilang, Xiao Changtian segera berjalan ke sisi Chu Yiren dan meletakkan jarinya di lubang hidungnya. Untungnya, saya tidak dibunuh oleh hantu jahat tadi. Xiao Changtian menghela nafas lega saat merasakan nafas Chu Yiren. Setelah itu, Xiao Changtian mengangkat Chu Yiren dari tanah dan berkata kepada Daois Biksun. Daois Biksun, ayo cepat kembali. Meskipun Chu Yiren masih bernapas, dia masih tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan hantu jahat itu terhadap tubuhnya. Lebih baik bergegas kembali ke halaman dan menyelidikinya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Great Sun Immortal tidak berani lalai dan melambaikan lengan bajunya. Kemudian, dia menggendong Chu yang di punggungnya dan membawa Xiao Changtian kembali ke halaman. Senior, begitu Daois Dayang dan Xiao Changtian mendarat di halaman, Penatua Zui menyapa Xiao Changtian. Namun, Xiao Changtian tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka. Sosoknya mendarat di halaman dan dia membawa Immortal Dayang ke kamarnya. Setelah Xiao Changtian perlahan-lahan meletakkan Chu Yiren di tempat tidur, dia menoleh ke arah Daois Biksun di belakangnya dan berkata, Daois Biksun, bisakah Anda memeriksa apakah hantu jahat itu meninggalkan sesuatu pada dirinya? Meskipun sistemnya sukses besar dalam keterampilan medis, dia tetaplah manusia fana. Tidak masalah merawat pasien tetangga pada hari biasa, tetapi jika mereka benar-benar menghadapi masalah kerasukan hantu, mereka harus menyerahkannya kepada penggarap abadi seperti matahari besar untuk menyelesaikannya. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga tercengang. Keterampilan medis senior ini jauh di atasnya. Mengapa dia membiarkan dia merawatnya? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mahir dalam bidang kedokteran. Itu hanya omong kosong belaka. Meskipun dia memikirkan hal ini, dia tetap duduk di samping tempat tidur. Dia mengambil pergelangan tangan Chu Yiren dengan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Gelombang energi roh memasuki tubuh Chu Yiren. Meskipun dia tidak tahu bagaimana memperlakukan orang lain, dia tidak punya masalah dalam memeriksa luka mereka. Apalagi pasti ada alasan kenapa senior memintanya melakukan ini. Dengan sangat cepat, kekuatan spiritual beredar ke seluruh tubuh Chu Yiren. Setelah meletakkan kembali pergelangan tangan Chu Yiren di tempat tidur, Daois Biksun perlahan bangkit dan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, gadis ini kelelahan. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Xiao Changtian menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung. Dengan penyelidikan ahli seperti Daois Biksun, tidak akan terjadi apa-apa pada Yiren, bukan? Lagi pula, tidak semua orang sekuat Great Sun Immortal, jadi wajar jika dia ditakuti sampai pingsan oleh hantu jahat. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan memberinya beberapa dosis obat untuk disesuaikan. Namun, di pihak Sekte Penjinak Binatang, memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata kepada Dewa Matahari Agung. Daois Biksun, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi Sekte Penjinak Binatang? Ketika mereka bertarung di 4 wilayah simbol, Dewa Matahari Agung adalah pemimpin dari 5 wilayah. Xiao Changtian masih ingin tahu bagaimana dia berencana menghadapi serangan diam-diam terhadap Sekte Penjinak Binatang. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Dewa Matahari Agung segera memahami sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, saya akan meminta murid-murid dari Sekte Matahari Besar untuk membantu mereka membangun kembali Sekte Penjinak Binatang. Senior ini bertanya padanya bagaimana cara menghadapinya, dan dia juga memintanya untuk memeriksa luka Chu Yiren. Bukankah itu hanya untuk memberinya kesempatan membangun hubungan baik dengan Sekte Penjinak Binatang? Saat ini, dia adalah yang terlemah di antara semua kultivator yang berada di sisi senior.
Senior ingin dia membangun hubungan baik dengan sekte-sekte ini dan mempromosikannya. Memikirkan hal ini, Dewa Matahari Agung memandang Xiao Changtian dengan rasa terima kasih. Setelah Xiao Changtian mendengar bahwa Great Sun Immortal ingin membantu sekte penjinak binatang membangun kembali, dia menatap mata Great Sun Immortal. Sungguh tulus. Dayang abadi ini benar-benar seorang kultivator yang baik. Ini benar-benar berbeda dari novel yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Tampaknya buku-buku yang ditulisnya ke depannya perlu direvisi. Bagaimanapun, dia secara pribadi pernah mengalaminya di dunia kultivasi. Di langit di atas 5 wilayah. Haha, aku kembali. Sebuah suara yang jelas terdengar di udara. Kemudian, seorang pria berotot yang mengenakan kulit binatang dan bertanduk di kepalanya keluar dari celah di udara. Iron Eater, kita akan segera bisa menaklukkan surga bersama. Pria berpakaian bulu itu memandangi pegunungan dan sungai di bawahnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Sebelumnya, ketika dia melakukan perjalanan di dunia surgawi dan melewati benua abadi Shenluo, dia menemukan aura tunggangan sebelumnya, pemakan besi. Bukannya dia tidak berpikir untuk kembali ke benua Tian Yuan untuk membawa para pelahap besi ke alam surgawi. Namun, hukum pembatas antara dua dunia itu terlalu kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, benua abadi Shenluo benar-benar menemukan aura pemakan besi. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di penghalang antara dua dunia dan dia segera berlari ke bawah. Pemakan besi seharusnya berada di sekte penjinak binatang, tapi pembukaan pintu kuno dan kelahiran Kaisar Agung memiliki dampak besar pada dunia ini. Pria berbaju bulu itu bergumam sambil berdiri di udara. Kemudian, esensi sejati di tangannya berkumpul dan berubah menjadi bola cahaya yang muncul di depan dadanya. Pergi! Pria berbaju bulu itu berteriak dan mengarahkan jarinya ke depan. Bola cahaya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bawah. Ini adalah metode yang digunakan Chu Yuanshan untuk merasakan para pelahap besi. Setelah bola cahaya terbang, itu akan membantunya menemukan lokasi para pemakan besi. Wah! Wah! Chu Yuanshan baru saja mengambil langkah ketika suara kekanak-kanakan terdengar di telinganya. Chu Yuanshan berbalik dan melihat seekor panda raksasa memeluk pahanya. Dia menatapnya dengan mata besar berair, dan dia bahkan menyentuh perutnya. Persetan denganmu. Saat aku mendapatkan Iron Eater kembali, aku akan menjualmu demi uang. Melihat panda raksasa di pahanya, Chu Yuanshan mengutuk. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengeluarkan beberapa bambu spiritual dari kantong pinggangnya dan dengan enggan menyerahkannya ke sana. Setelah panda raksasa menerima bambu spiritual, sepertinya ia tidak mendengar kata-kata Chu Yuanshan tadi. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai menggerogoti. Ketika Chu Yuanshan melihat panda raksasa menggerogoti bambu sendirian, sosoknya melintas dan menghilang ke udara. Sedangkan untuk panda raksasa, setiap kali dia mengabaikannya, otomatis dia akan mengikutinya. Dan pada saat ini rongrong gemuk di halaman Xiao Changtian juga melihat ke langit seolah-olah dia merasakan sesuatu, berkata kepada kura-kura tua di kepalanya. Saya bisa merasakan mantan pemilik saya bergegas ke arah saya. Setelah mendengar perkataan Fatih rongrong, kura-kura tua itu pun menjulurkan kepalanya dari cangkangnya. Setelah melihat ke langit, mereka menemukan bola cahaya mengejar mereka. Bab 246, ingin punya desain di rongrongku? Tidak mungkin. Garis bawahi. Ketika kura-kura tua itu melihat bola cahaya, dia dengan santai mengeluarkan lampu hijau. Dia menarik kembali kepalanya ke dalam cangkang kura-kura. Fatih sekarang dianggap sebagai adik laki-lakinya, tetapi tuan sebelumnya sebenarnya telah menyegel adik laki-lakinya di bawah tanah selama 10.000 tahun. Sebagai kakak laki-laki, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini? Di udara, Chu Yuanshan mengikuti bola cahaya di depannya dan terus bergerak maju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup melintasi langit. Bola cahaya di depan Chu Yuanshan bergetar hebat dan kemudian meledak di udara. Setelah angin dingin berlalu, wajah Chu Yuanshan berubah muram. Dia mengamati area di mana dia berada dengan Holy Sense-nya. Bola cahaya itu meledak. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa angin dingin barusan bukanlah fenomena alam sama sekali. Itu adalah serangan yang sengaja dilancarkan oleh seseorang untuk mengincarnya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Iron Eater selama aku tidak ada? Chu Yuanshan menatap langit di depannya dengan ekspresi muram.
Dia kembali untuk mencari pemakan besi karena alasan penting lainnya, yaitu untuk menangkap pemimpin pengadilan surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, ia pasti tidak mampu melawan orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan. Namun, dengan Iron Eater, belum tentu demikian. Selama dia bergabung dengan Iron Eater, Chu Yuanshan yakin bahwa dia bahkan bisa melawan Kaisar Surgawi. Seseorang baru saja melancarkan serangan terhadapnya, yang berarti seseorang telah mengetahui gerakannya sebelumnya. Kemudian, Chu Yuanshan melihat ke arah kota Dayang. Namun, kota di bawahnya memiliki populasi yang lebih besar di wilayah ini. Perasaannya terhadap para pelahap besi semakin kuat. Tidak ada keraguan bahwa para Iron Eater ada di area ini. Dengan pemikiran ini, Chu Yuanshan tidak lagi tinggal di udara. Dalam sekejap, dia muncul di kota Dayang. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang di benua Tian Yuan akan tetap lemah setelah pintu purbakala dibuka. Chu Yuanshan berjalan di jalanan kota Dayang dan melihat kerumunan yang ramai sambil bergumam. Dalam persepsinya, tidak ada satupun kultivator di kota Dayang yang telah mencapai alam raja bela diri, apalagi alam surgawi. Chu Yuanshan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Jika para penggarap di sini lebih kuat, dia bisa mencari jiwa mereka. Namun, berdasarkan perkiraannya tentang kekuatan ahli yang baru saja menyerangnya, mau tak mau dia bertanya-tanya. Itu harus sama dengan dia, mencapai ranah raja yang saleh. Kalau tidak, mustahil indera spiritualnya tidak menangkap jejak apapun. Seorang ahli tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh para penggarap di kota kecil ini. Chu Yuanshan berjalan di jalan dan melihat halaman yang sedang direnovasi oleh Xiao Changtian. Meskipun penggarap utamanya adalah penggarap panggung Dacheng, batu bata di halaman membuatnya merasa luar biasa. Chu Yuanshan berjalan menuju halaman Xiao Changtian dengan tujuan untuk melihatnya. Saat dia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu halaman, dia melihat seekor panda raksasa di halaman. Saat ini, panda raksasa sedang meringkuk di sudut halaman, dan ada kura-kura tua yang menunjuk ke arahnya. Chu Yuanshan perlahan menurunkan lengannya yang tergantung di udara. Wajahnya suram. Pemakan besi yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun sebenarnya sedang ditunggangi oleh seekor kura-kura tua. Bahkan ketika itu adalah tunggangannya, dia tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Dengan kemarahan di dalam hatinya, Chu Yuanshan menendang pintu halaman hingga terbuka. Bang! Suara pintu yang tiba-tiba dibuka langsung menarik perhatian semua orang di halaman. Ikan mas kecil di kolam, ayam tua di kandang ayam, dan kura-kura tua semuanya memandang ke pintu dengan marah. Siapa ini? Siapa yang berani menendang pintu senior seperti ini? Gan Tianlei sangat marah saat melihat pintu ditendang hingga terbuka. Sebagai penjaga halaman, sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga gerbang. Sekarang setelah pintunya dibuka, bagaimana jika dia membuat seniornya tidak senang dan mengusirnya? Melihat Chu Yuanshan masuk, Gan Tianlei dan yang lainnya berjalan dengan marah. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu meminta pemukulan? Berpikir akan dipecat oleh Xiao Changtian, Mo Senggu berteriak pada Chu Yuanshan dengan marah. Chu Yuanshan memandang 4 orang di depannya dengan jijik. Beberapa kultivator kecil dari Great Vehicle Stage berani menghadang di depannya. Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Sambil berpikir, dia memutuskan untuk menghabisi Mo Senggu dan yang lainnya di tempat. Berderak. Di saat yang sama, pintu Xiao Changtian perlahan terbuka dengan suara berderit. Xiao Changtian keluar dari kamar. Xiao Changtian juga mendengar suara keras di dalam ruangan dan segera keluar untuk memeriksanya. Setelah melihat ke arah bangunan tetua pertama, Xiao Changtian juga menghela nafas lega. Dia mengira ada pekerja yang terluka saat memindahkan batu bata. Sekarang, nampaknya ekspresi semua orang sama normalnya seperti sebelumnya. Tidak ada masalah. Kemudian, Xiao Changtian melihat ke arah gerbang. Dia melihat keempat pengawalnya dan seorang pria berpakaian bulu berdiri bersama. Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan. Senior, ketika Mo Senggu dan yang lainnya melihat Xiao Changtian keluar, mereka juga membungkuk padanya. Chu Yuanshan melihat penampilan Xiao Changtian dan tingkah laku Mo Senggu. Dia tahu bahwa Xiao Changtian adalah penguasa halaman ini. Menyapu dengan akal sucinya, dia menemukan bahwa Xiao Changtian tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Manusia fana. Para penggarap benua Tian Yuan semuanya telah dikalahkan. Beraninya kamu membiarkan manusia fana menjaga rumah.
Chu Yuanshan memandang Xiao Changtian dengan jijik dan hendak berjalan menuju Pangrong. Jika bola cahaya tidak meledak, Chu Yuanshan akan membunuh semua orang di halaman. Namun, dia berpikir bahwa dia mungkin telah terekspos. Mengingat pentingnya penguasa pengadilan surgawi, dia memutuskan untuk membawa pergi pelahap besi. Saat ini, dia tidak ingin melihat komplikasi apapun. Xiao Changtian melihat Chu Yuanshan berjalan menuju Pangrong. Dia kemudian melihat pakaian yang dia kenakan. Dia mengenakan kemeja kulit binatang dan memiliki tanduk di kepalanya. Dia jelas seorang pemburu. Mungkinkah dia tertarik pada Pangrongku dan ingin menangkapnya lalu menjualnya demi uang? Memikirkan hal ini, Xiao Changtian segera berjalan mendekat dan berdiri di depan Chu Yuanshan. Sobat, tahukah kamu bahwa masuk tanpa izin di kota Dayang adalah tindakan ilegal? Chu Yuanshan memandang Xiao Changtian yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jejak kemarahan muncul di matanya. Manusia fana yang sembrono ini sebenarnya berani menghalangi di depannya. Dia baru saja mengumpulkan kebenaran di tangannya ketika dia memikirkan masalah penguasa pengadilan surgawi. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Zhen Yuan di tangannya menghilang, dan dia hendak berjalan mengelilingi Xiao Changtian menuju Pangrong. Xiao Changtian melihat pria berbaju bulu itu tidak mempedulikannya sama sekali dan hendak berjalan menuju Pangrong. Saat itu, dia juga sedikit marah. Dia sudah cukup sopan padanya. Karena dia menolak bersulang hanya untuk minum, maka dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ingin punya desain di rongrong saya, tidak mungkin. Lalu, dia berteriak pada Chu Yuanshan. Teman ini, kalau kamu punya desain di rongrongku, silakan pergi. Kalau tidak aku bisa hanya mengusirmu. Bab 247, kamu yang terbaik dalam akting, 1. Chu Yuanshan mendengar kata-kata Xiao Changtian dan menghentikan langkahnya. Melihat Xiao Changtian di depannya dan mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia tidak bisa tidak mengkonfirmasi. Kamu bilang kamu adalah tuannya. Chu Yuanshan menunjuk Pangrong. Karena dia tidak mengetahui nama Pangrong, dia ingin memastikannya. Xiao Changtian mengikuti jari Chu Yuanshan. Benar saja, dia ada di sini untuk menangkap Pangrong. Di kehidupan sebelumnya, panda raksasa merupakan hewan langka dan dilindungi negara. Namun, masih ada masyarakat yang ingin menangkapnya dengan harga tinggi. Xiao Changtian tidak menyangka bahwa dunia kultivasi juga sama. Sebagai penjaga hewan, Xiao Changtian membenci perilaku seperti ini. Panda raksasa itu sangat lucu. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Dia tidak menatap Chu Yuanshan dengan baik dan perlahan berkata padanya. Benar, aku tuannya. Terus, jika kamu ingin memukulnya, tidak mungkin. Wajah Chu Yuanshan menjadi gelap setelah konfirmasi Xiao Changtian. Jadi orang inilah yang baru saja meledakkan bola cahayanya. Tidak heran dia berdiri di depannya tanpa rasa takut. Dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual apapun di tubuhnya. Itu mungkin karena dia telah mengembangkan semacam teknik budidaya khusus. Dipenuhi amarah, Chu Yuanshan melayangkan pukulan ke arah Xiao Changtian. Entah itu di benua Tian Yuan atau alam surgawi, dia adalah eksistensi terkuat. Kembali ke benua Tian Yuan, dia adalah seorang kaisar kuno yang dihormati. Di dunia surgawi, ketika kaisar dewa atau kaisar dewa tidak muncul, dia adalah raja dewa yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Kapan dia pernah diprovokasi seperti ini? Xiao Changtian melihat Chu Yuanshan meninjunya tanpa sepatah kata pun. Apakah kamu mencoba menipuku? Dalam sekejap mata, Xiao Changtian memutar lehernya dan menghindari pukulan Chu Yuanshan. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, seni bela dirinya telah mencapai kesuksesan besar. Orang di depannya jelas bukan seorang kultivator abadi. Kalau tidak, mengapa Mo Sengu dan yang lainnya mengizinkannya masuk? Dia pasti telah melihat bahwa dia adalah manusia biasa dan tidak dapat menyerangnya. Xiao Changtian pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Ada karma di dunia kultivasi ketika mereka menyerang manusia. Karena dia bukan seorang kultivator abadi, dia masih berani menjadi sombong di halaman rumahnya sendiri. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia akan mengira dia terbuat dari kertas. Dia juga meninju perut Chu Yuanshan. Bang! Chu Yuanshan mengira itu kecelakaan dan hendak melancarkan serangan kedua. Dia merasakan darah dan ki di tubuhnya mengalir dari perutnya. Kemudian, seperti layang-layang yang talinya putus, dia terbang menuju pintu. Menurutku dia kuat.
Beraninya sampah seperti itu mempunyai desain pada pangrongku. Setelah mengirim Chu Yuanshan terbang dengan pukulan, Xiao Changtian juga melihat ke pintu dengan jijik. Dia mengenakan jubah binatang dan sepasang tanduk. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira dia hebat. Dia tidak menyangka dirinya akan menjadi begitu lemah. Kemudian, Xiao Changtian berjalan di depan Pangrong, mengambil kura-kura itu dari kepalanya dan melemparkannya ke dalam kolam. Dia mengusap kepala kecilnya dan perlahan berkata, "Jangan takut, Pangrong. Aku akan melindungimu." Mendengar perkataan Xiao Changtian, mata Pangrong berkaca-kaca. Ketika dia melihat Chu Yuanshan, Fatirong berpikir untuk berbicara dengannya. Dia bertanya kepadanya mengapa dia menyegelnya dan meninggalkannya. Namun, setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Pangrong merasa semua ini tidak penting. Bukankah menyenangkan memiliki guru yang begitu hebat dan penuh perhatian serta kakak kura-kura hitam? Xiao Changtian melihat air mata di mata Pangrong dan menghapusnya. Panda raksasa ini pasti ketakutan tadi. Ia memiliki indera penciuman yang sama dengan pemburu. Hewan juga memiliki indera penciuman terhadap pemburu. Pasti dia ditakuti oleh pria itu tadi. Setelah menghibur Pangrong beberapa saat, Xiao Changtian berdiri dan berjalan ke arah Mo Sengu dan yang lainnya. Ketika Mo Sengu dan yang lainnya melihat Xiao Changtian berdiri di depan mereka, hati mereka kacau. Karena kelalaianku tadi, aku membiarkan orang seperti itu masuk. Senior tidak akan mengusir kita, kan? Itu semua salah orang itu. Dia berpura-pura mengetuk pintu dan tiba-tiba menendang masuk. Jika ada kesempatan, dia pasti akan menangkap dan menghajarnya. Saat ini, Mo Sengu dan tiga lainnya berjalan ke arah Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, aku minta maaf. Kami tidak merawat halaman dengan baik, tapi jangan khawatir, kami berjanji hal ini tidak akan terjadi lagi. Setelah Mo Sengu selesai berbicara, Gan Tianlei buru-buru menambahkan. Jangan lakukan itu lagi. Xiao Changtian melihat mereka meminta maaf padanya dan berkata. Tidak apa-apa, orang selalu melakukan kesalahan. Berhati-hatilah lain kali. Ketika Gan Tianlei dan tiga orang lainnya mendengar bahwa Xiao Changtian tidak mengusir mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat itu, dia diam-diam berkata di dalam hatinya bahwa dia pasti tidak akan membiarkan lalat masuk di masa depan. Kemudian, Xiao Changtian masuk ke kamarnya. Setelah Xiao Changtian pergi, Mo Sengu dan yang lainnya saling memandang dan melihat halaman di luar. Saat ini, Chu Yuanshan baru saja berdiri dari tanah. Masih ada darah di sudut mulutnya. Pukulan Xiao Changtian barusan hampir menyebabkan ki dan darahnya mengalir terbalik. Pantas saja dia bisa menjadikan Iron Eater sebagai tunggangannya. Dia memiliki beberapa keterampilan. Chu Yuanshan berdiri dan berencana untuk pergi. Setelah dipukul oleh Xiao Changtian, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Changtian. Sebagai seorang Beastmaster, jika dia tidak memiliki tunggangannya sendiri, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia melihat beberapa bayangan di depannya. Dia berbalik dan melihat Mo Sengu dan yang lainnya tersenyum padanya. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang itu sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mengalahkan beberapa kultivator panggung daceng? Chu Yuanshan memandang empat orang di belakangnya dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingin melampiaskan amarahnya karena dipukuli oleh mereka. Bentuk formasi. Namun, sebelum Chu Yuanshan bisa bergerak, suara Mo Sengu terdengar di telinga semua orang. Arai itu langsung menjebak Chu Yuanshan. Chu Yuanshan tersenyum menghina. Saat dia hendak memecahkan susunannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memobilisasi esensi sejati dalam tubuhnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Chu Yuanshan mengetahui apa yang sedang terjadi, Mo Sengu menendangnya ke tanah. Kamu yang terbaik dalam berpura-pura, bukan? Kamu mengangkat tanganmu ke udara dan menendang pintu, kan? Kamu yang terbaik. Mengapa kamu tidak menjadi seorang aktris? Mengapa kamu di sini untuk menyakiti kami? Xing Tianzi, yang berada di sampingnya, juga mengutuk dan menginjak Chu Yuanshan. Ah! Chu Yuanshan terus berteriak di bawah injakan empat orang. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahan lagi dan mau tidak mau menjelaskan. Saya benar-benar ingin mengetuk pintu pada awalnya. Chu Yuanshan tidak peduli dengan binatang pemakan besi atau fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan Zhen Yuan miliknya. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Seperti kata pepatah,
harapan masih ada selama masih ada kehidupan. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar terinjak sampai mati. Namun, saat Chu Yuanshan selesai berbicara, gantian Lei menginjaknya lagi. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Kamu yang terbaik dalam berpura-pura. Di udara, ratapan Chu Yuanshan terdengar lagi. Bab 248, Saudara Wu Shuang adalah orang yang berkehendak. Menjadi penguasa pengadilan surgawi, 1. Di langit di atas negeri Baren Utara, 2 seberkas cahaya melintas. Saudara Wu Shuang, apakah Anda sudah menemukan keberadaan guru pengadilan surgawi itu? Nalan Yan bersandar ke pelukan Li Wu Shuang sambil mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Mendengar suara mati rasa Nalan Yan, semangat Li Wu Shuang terangkat dan kekuatan pelukannya di sekitar Nalan Yan meningkat. Harta karun, itu akan segera terjadi. Saya merasa bahwa saya akan segera dapat menemukan lokasi penguasa pengadilan surgawi. Ketika dia membantu Kaisar Dewa berjubah hitam mengirimkan batu itu kepada Raja Dewa Giok mendalam, dia dihasut oleh Nalan Yan untuk ekstra hati-hati. Aura di batu itu dipertahankan melalui teknik rahasia. Dengan bantuan aura di batu dan kata-kata dari hantu Kaisar Surgawi berjubah hitam, dia menggabungkannya dengan metode pencariannya sendiri. Dia telah memastikan bahwa aura penguasa pengadilan surgawi berada di benua Tandus Utara. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dengan kekuatannya sebagai Raja Dewa, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencari di seluruh benua Tandus Utara? Mendengar kata-kata Li Wu Shuang, mata Nalan Yan berkilat kecewa. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan aula surgawi Giok Mistik. Mereka tidak menyangka masih belum bisa memastikan lokasi pastinya setelah sekian lama. Ketika dia menemukan seorang kultivator yang lebih kuat, dia pasti akan mengusirnya. Dengan pemikiran ini, Nalan Yan masih menggunakan tangannya untuk membelai rambutnya, dan berkata kepada Li Wu Shuang dengan nada datar. Seperti yang diharapkan dari Saudara Wu Shuang. Dia akan menemukan posisi penguasa pengadilan surgawi. Saya menantikan hari ketika Saudara Wu Shuang menjadi penguasa dunia surgawi. Mendengar kata-kata Nalan Yan, Li Wu Shuang juga merasa seperti melayang di udara, dan tanpa sadar senyuman muncul di wajahnya. Bayangan dirinya duduk di singgasana naga di aula utama pengadilan surgawi dengan Nalan Yan di tangan kirinya dan seorang pelayan perempuan kecil di tangan kanannya mulai muncul di benaknya. Dia terjaga dan mengendalikan dunia, mabuk di atas lutut seorang wanita cantik. Nalan Yan, yang berada dalam pelukannya, melihat senyum konyol Li Wu Shuang dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Setelah itu, Nalan Yan melihat seekor laki-laki bertanduk berbulu di bawah mereka. Dalam persepsinya, dia sebenarnya tidak bisa melihat kekuatan pria berpakaian bulu ini. Setelah menjarah harta karun Lord Divine untuk meningkatkan budidayanya, situasi seperti itu tidak biasa terjadi, terutama di negara bagian Baren Utara. Setelah berpikir sejenak, Nalan Yan menepuk dada Li Wu Shuang dan menunjuk pria berjubah binatang di bawah. Saudara Wu Shuang, orang di bawah ini terlihat sangat aneh. Bagaimana kalau kita turun dan melihatnya? Li Wu Shuang sedang dalam suasana hati yang baik, dan ketika dia mendengar suara manis Nalan Yan, dia menamparkan pipinya dan berkata, "Baiklah, Bao, terserah katamu." Dengan santai menyapukan pandangannya ke sosok di bawah, dia tidak menyelidiki terlalu banyak sebelum memeluk Nalan Yan dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia terbang ke bawah. Di jalan kecil di hutan, Chu Yuanshan menutupi wajahnya dengan sebotol salep di tangannya dan terus mengoleskannya ke wajahnya. Di bawah pukulan dan tendangan gantian Lei dan 3 lainnya, Chu Yuanshan pingsan dalam waktu singkat. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di hutan di luar kota Dayang. Ada juga beberapa burung yang berkicau di tubuhnya. Setelah melambaikan tangannya untuk mengusir burung kecil di tubuhnya, dia berencana kembali ke dunia surgawi untuk mencari teman lamanya dan kemudian kembali untuk membalas dendam. Kekuatan gantian Lei dan yang lainnya terlalu aneh di mata Chu Yuanshan. Biasanya, dia hanya perlu mengaktifkan esensi sejati di tubuhnya untuk menyembuhkan luka dangkal ini. Namun, gantian Lei dan yang lainnya terlalu aneh. Luka-luka mereka tidak hanya tidak dapat diperbaiki dengan esensi sejati, tetapi mereka juga akan terus-menerus merasakan sakit. Itu seperti penderitaan fana karena kesakitan seorang wanita. Dia hanya bisa membiarkannya sembuh perlahan. Agaknya, mereka juga adalah murid dari pemilik halaman.
Mereka mengembangkan teknik budidaya yang sama untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Mendesis. Dengan pemikiran ini, telapak tangan Chu Yuanshan yang menyentuh salep secara tidak sengaja menyentuh bagian yang sakit di pipinya. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian, Li Wushuang dan Nalan Yan muncul di depan Chu Yuanshan. Nalan Yan awalnya merasa bahwa Chu Yuanshan tidak biasa, dan saat dia mendarat, dia tidak bisa tidak menilai dia. Melihat kepala hati babi Chu Yuanshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Li Wushuang. Saudara Wushuang, lihat dia. Setelah itu, Nalan Yan menutup mulutnya dan tertawa. Melihat Nalan Yan menutup mulutnya dan tertawa, Li Wushuang juga menoleh untuk melihat Chu Yuanshan. Melihat wajah hati babinya, dia menutupi perutnya dengan tangan dan tertawa. Chu Yuanshan melihat Li Wushuang dan Nalan Yan menertawakannya dan sangat marah. Dia sudah sangat menderita di halaman Xiao Changtian, dan sekarang ada dua orang yang mengejeknya. Dia hendak menyerang Li Wushuang dan yang lainnya. Ketika Nalan Yan melihat Chu Yuanshan bergegas menuju mereka, dia juga berkata dengan nada mengejek. Kamu wajah hati babi ingin menyerang saudara Wushuang secara diam-diam. Tahukah Anda bahwa saudara Wushuang akan menjadi penguasa pengadilan surgawi? Mendengar kata-kata Nalan Yan, Li Wushuang menepuk dadanya dan memandang Chu Yuanshan dengan jijik. Ketika Chu Yuanshan mendengar Nalan Yan menyebut penguasa pengadilan surgawi, tubuhnya juga berhenti, dan dia berhenti di depan mereka. Ekspresinya sedikit suram saat dia perlahan berkata kepada mereka. Tuan pengadilan surgawi. Melihat reaksi Chu Yuanshan, mulut Nalan Yan tersenyum sukses. Dia lalu berkata pada Li Wushuang. Kakak Wushuang, aku minta maaf karena baru saja membiarkannya lolos. Saat dia berbicara, Nalan Yan menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di dada, seolah dia telah melakukan kesalahan. Menghadapi Nalan Yan seperti ini, bagaimana Li Wushuang bisa menyalahkannya? Dia membelai kepala kecil Nalan Yan dan perlahan berkata, sayang, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Ketika Chu Yuanshan melihat Li Wushuang dan yang lainnya mengabaikannya, hatinya terbakar amarah. Aura kuat milik Raja Dewa muncul dari tubuhnya. Gelombang udara bertiup melewatinya, dan Li Wushuang menyadari bahwa budidaya Chu Yuanshan sama dengan miliknya, seorang Raja Dewa. Nalan Yan juga berpura-pura ketakutan dan bersembunyi di pelukan Li Wushuang. Merasakan gemetar orang di pelukannya, Li Wushuang melepaskan aura Raja Dewanya. Dia menghibur Nalan Yan yang ada di pelukannya. Bao, jangan takut, aku di sini. Lalu, dia memarahi Chu Yuanshan. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu mendekati kematian? Meskipun Wushuang mengetahui bahwa Chu Yuan adalah Raja Dewa, dia juga memperhatikan luka-lukanya. Chu Yuanshan tidak membuang waktu dan melayangkan pukulan ke arahnya. Pasangan malang ini tidak hanya tidak menaruh perhatian padanya, tetapi mereka juga mengetahui informasi tentang penguasa pengadilan surgawi. Dia harus menyingkirkan mereka. Meskipun dia terluka, Chu Yuanshan tahu bahwa fondasi Raja Dewa Li Wushuang tidak stabil. Jelas sekali bahwa dia mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan dirinya. Melihat Chu Yuanshan berinisiatif untuk memukulnya, Li Wushuang pun melepaskan Nalan Yan dalam pelukannya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Bab 249, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Bodoh sekali. Bang! Saat tinju bertabrakan, gelombang udara menyebar dari keduanya. Kemudian, keduanya mundur beberapa langkah. Perlahan menstabilkan dirinya, Li Wushuang menatap Chu Yuanshan dengan kaget. Dia mengira Chu Yuanshan terluka dan dia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditransmisikan dari tinju Chu Yuanshan sebenarnya setara dengan miliknya. Di sisi lain, Chu Yuanshan juga menstabilkan tubuhnya dan mengayunkan tinjunya. Wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Jika bukan karena lukanya, dia pasti sudah membunuh Li Wushuang sejak lama. Nalan Yan memandang Chu Yuanshan dari samping, matanya berkedip. Seperti yang diharapkan, dia tidak salah. Pria berbaju bulu ini juga seorang ahli. Untuk sesaat, Nalan Yan tiba-tiba mendapat ide baru di hatinya. Melihat mereka berdua akan bertemu lagi, Nalan Yan segera berjalan mendekat dan menarik Li Wushuang kembali. Dia perlahan berkata pada Chu Yuanshan. Rekan Daois, karena kita semua di sini untuk penguasa pengadilan surgawi, mengapa kita tidak bekerja sama? Kemudian, dia menoleh ke Li Wushuang dan berkata sambil tersenyum. Saudara Wushuang, apakah kamu
Setelah Liu Shuang tidak mengkonfirmasi posisi penguasa pengadilan surgawi selama beberapa hari, Nalan Yan tahu bahwa jika dia mengandalkan kata-kata Liu Shuang, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Dia kebetulan bertemu Chu Yuan Shan. Dengan penglihatan Nalan Yan, dia tahu bahwa kekuatan Chu Yuan Shan berada di atas kekuatan Liu Shuang. Dengan bantuannya, peluang menemukan penguasa pengadilan surgawi akan lebih besar. Tidak masalah baginya siapa yang akan mendapatkan takdir penguasa pengadilan surgawi. Dengan kecantikannya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan siapapun yang mendapatkan takdir penguasa pengadilan surgawi. Melihat penampilan Nalan Yan yang centil, Liu Shuang tidak dapat berpikir lebih jauh dan dengan cepat berkata, "Harta, aku akan mendengarkanmu." Setelah itu, dia menarik Nalan Yan ke pelukannya. Setelah Chu Yuanshan mendengar kata-kata Nalan Yan, dia menghentikan serangannya. Dia juga terluka sekarang dan tidak cocok untuk bertarung. Terlebih lagi, kedua orang ini mungkin mengetahui beberapa informasi yang tidak dia ketahui. Ketika kekuatannya pulih, bukankah dia masih memiliki keputusan akhir? Memikirkan hal ini, Chu Yuanshan berkata kepada Nalan Yan dan yang lainnya. Karena kami ingin bekerja sama, kami harus menunjukkan ketulusan. Mendengar bahwa Chu Yuanshan bersedia bekerja sama, wajah Nalan Yan menunjukkan senyuman tipis saat dia perlahan berkata kepadanya. Rekan Daois, mengapa kita tidak berbagi informasi? Kemudian, setelah beberapa diskusi, mereka bertiga membentuk tim sementara dengan pemikirannya masing-masing. Di Istana Timur Kekaisaran Bulan Utara, Jiang Beichen mondar-mandir dengan cemas di kamarnya. Sejak Xiao Changtian menyuruhnya mencari sumber air yang tidak akan pernah membeku, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan yang dia bisa untuk mencarinya. Faktanya, dia pada dasarnya telah melakukan tur ke seluruh benua. Setelah berkeliling mencari, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang sumber air tersebut, apalagi melihatnya. Selain itu, dia mendengar bahwa kakak tertua, kakak kedua, dan yang lainnya telah menemukan bahan-bahan yang guru perintahkan untuk mereka makan. Pada saat itu, jika hanya dia yang tidak dapat menemukannya, tuannya akan sangat kecewa padanya. Memikirkan hal ini, Jiang Beichen tidak bisa menahan perasaan melankolis lagi. Dia duduk di kursi di samping meja dan menutupi dahinya dengan tangannya. Yang mulia, Imperial Preceptor meminta audiensi. Pada saat itu, seorang tentara lapis baja muncul di pintu kamar Jiang Beichen dan melapor kepadanya. Mendengar laporan tentara itu, Jiang Beichen berdiri dari kursinya dan berkata kepada tentara di depan pintu. Pembimbing negara bagian ada di sini. Tolong sambut dia. Pembimbing negara bagian adalah satu-satunya di antara orang-orang yang diutusnya yang tidak melapor kepadanya. Pembimbing negara baru kembali setelah sekian lama. Mungkin dia mendapat kabar tentang sumber air. Segera, pembimbing negara dibawa ke kamar Jiang Beichen oleh para tentara. Begitu pembimbing negara memasuki kamar Jiang Beichen berkata kepadanya. Pengajar negara, bagaimana? Apakah ada berita tentang sumber airnya? Ketika penasihat kekaisaran mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia buru-buru membungkuk padanya dan berkata. Yang mulia, saya tidak berguna. Sebelum pembimbing negara selesai berbicara, dia melihat Jiang Beichen melambaikan tangannya ke arahnya, mengisyaratkan agar dia pergi. Jiang Beichen sudah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali. Sebelumnya, mereka yang belum ditemukan semuanya melapor kepadanya dengan cara seperti itu. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia secara pribadi telah mengunjungi berbagai tempat di benua itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah pembimbing negara telah menemukan sesuatu? Mendengar hal itu, Jiang Beichen kembali duduk di kursinya dengan kecewa. Melihat ekspresi kecewa Jiang Beichen, pembimbing negara masih berkata kepadanya. Yang mulia, meskipun saya tidak menemukan sumber air, saya menemukan beberapa informasi tentangnya. Chen, yang sedang duduk di kursi, merasa bersemangat setelah mendengar kata-kata pembimbing negara. Dia berkata dengan penuh semangat. Pengajar negara, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa ada sumber air? Katakan padaku secepatnya, di mana sumber airnya? Ketika penasihat kekaisaran mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia juga tercengang. Aku baru saja hendak mengatakan bahwa kamu tidak ingin aku mengatakannya. Kemudian, dia melanjutkan berkata kepada Jiang Beichen. Yang mulia, menurut penyelidikan saya, sumber air yang ingin Anda temukan tidak tersedia di benua Tianyuan.
Jika kamu menginginkannya, kamu harus pergi ke sana. Jiang Beichen melihat jari pembimbing negara menunjuk ke langit-langit. Ketika dia melihat ke atas, tidak ada apapun di langit-langit. Kemudian, dia mengerti dan berkata kepada penasihat kekaisaran sambil tersenyum. Pengajar kekaisaran, kamu memang pengajar kekaisaran bulan utara milikku. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Dia telah fokus pada benua Tianyuan selama ini dan lupa bagaimana makanan tuannya bisa saja biasa-biasa saja. Bahan untuk hal seperti itu pasti ada di dunia surgawi. Kenapa dia tidak memikirkannya sebelumnya? Kemudian, Jiang Beichen keluar dari ruangan dan terbang ke langit seperti seberkas cahaya. Cahaya pedang melintas, dan retakan muncul di penghalang antara dua dunia. Jiang Beichen melewati celah itu dan berhenti di udara, melihat ke bawah. Ketika dia melihat kota yang ramai, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bawah. Suara mendesing. Sosok Jiang Beichen mendarat di jalan. Dia melihat para pejalan kaki di jalan berlari menuju gerbang kota dengan tas di punggung mereka. Menyadari perilaku yang tidak biasa dari orang-orang ini, Jiang Beichen menarik seorang pejalan kaki di sampingnya dan berkata, "Paman, apakah terjadi sesuatu di kota? Kenapa semua orang terlihat seperti sedang melarikan diri?" Pejalan kaki melihat Jiang Beichen menahannya. Dia masih muda dan memiliki penampilan yang mengesankan. Berpikir bahwa kehidupan muda seperti itu bisa hilang di sini, dia berkata kepada Jiang Beichen, "Anak muda, kamu baru saja datang ke sini belum lama ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini dan segera pergi." Mendengar kata-kata pejalan kaki, Jiang Beichen terus bertanya, "Paman, apa yang terjadi di sini?" Ketika pejalan kaki mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia juga menghela nafas dan perlahan berkata, "Kekaisaran Air Luo dan Kerajaan Sabit Darah sedang berperang. Sekarang pasukan Kekaisaran Sabit Darah hampir sampai di kota, jika kamu masih berada di kota Air Luo, cepat atau lambat kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang mereka." Bab 250, Dinasti Luo Shui, 1. Jiang Beichen akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kota tempat dia berada adalah ibu kota dinasti Air Luo, kota Air Luo. Di sisi lain, dinasti Air Luo telah dikalahkan dalam perang dengan dinasti Sabit Darah. Kini, mereka berada dalam situasi genting dan bisa dihancurkan kapan saja. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Jiang Beichen tampaknya tidak tergerak setelah mendengar kata-katanya, dia berkata dengan ramah lagi, "Anak muda, dengarkan nasihatku dan segera pergi." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Jiang Beichen tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih paman, tapi saya masih perlu mencari sumber air yang tidak membeku." Setelah memeluk lelaki tua itu erat-erat, Jiang Beichen berbalik untuk pergi. Kenapa kamu masih memikirkan artefak suci dinasti Air Luo?" Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Jiang Beichen tidak mendengarkan kata-katanya dan malah ingin menemukan peninggalan suci dinasti Sungai Luo, dia hanya bisa menghela nafas. Kerajaan Sabit Darah telah menyerang kerajaan Air Luo mereka karena mereka menyukai benda suci mereka, Air Luo. Sungai Luo sebenarnya adalah urat nadi yang sangat istimewa. Tidak hanya tidak akan pernah membeku, tetapi seseorang juga dapat berkultivasi dengan cepat dengan berkultivasi di sampingnya. Jiang Beichen baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dalam sekejap, dia muncul kembali di depan orang tua itu dan berkata, "Paman, apakah benda suci yang baru saja kamu gunakan adalah air yang tidak pernah membeku?" Orang tua itu melihat Jiang Beichen mendatanginya lagi dan bertanya kepadanya tentang benda suci itu. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia adalah tipe orang yang akan mempertaruhkan nyawanya demi Luo Sui, jadi dia berkata padanya, "Anak muda, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Meskipun Sungai Luo bagus, hidupmu lebih penting." Di masa lalu, putranya juga berambisi dan ingin memperjuangkan peninggalan suci dinasti Sungai Luo. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jiang Beichen tampaknya seumuran dengan putranya, dan ia benar-benar tidak ingin Jiang Beichen mengulangi kesalahan putranya. Jiang Beichen sangat senang menerima konfirmasi orang tua itu. Setelah berterima kasih pada lelaki tua itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Orang tua itu melihat ke arah kiri Jiang Beichen dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa Jiang Beichen adalah seorang kultivator, tapi lalu kenapa? Kalau dipikir-pikir lagi,
Putranya masih seorang dewa tingkat tinggi, namun pada akhirnya, dia kehilangan nyawa dan kekayaannya. Anak muda saat ini sangat tidak peduli dengan kehidupan mereka. Orang tua itu sepertinya sudah melihat nasib Jiang Beichen. Dia menghela nafas dan berbalik untuk berjalan menuju gerbang kota. Pada saat yang sama, di aula istana dinasti Air Luo, para menteri dari masa lalu sudah pergi. Setelah mengetahui bahwa dinasti Sabit Darah akan menyerang kota, para menteri itu semua melarikan diri demi nyawa mereka. Di seluruh istana, hanya ada singgasana naga di bagian atas. Kaisar Luo Sui duduk di tanah. Wajahnya pucat, dan dia tampak seperti sudah menerima takdirnya. Dia sedang menunggu kerajaan Sabit Darah mengakhiri hidupnya. Dia bergumam. Tidak, tidak, semuanya hilang. Di bawah mereka ada sekelompok pangeran dan putri. Di tengah teriakan istana, pangeran pertama berdiri dan berkata kepada Kaisar Luo Sui. Ayah, kerajaan Sabit Darah sudah keterlaluan. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Misalnya, ayo kita keluar dan bertarung sampai mati bersama mereka. Sebelum Kaisar Luo Sui dapat menjawab, pangeran kedua mengejeknya. Bertarung sampai mati. Apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung sampai mati dengan orang lain? Jika kamu mendengarkan saranku dan menawarkan Luo Sui dengan kedua tangan, kamu tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Lihat sekarang, Sungai Luo tidak hanya tidak bertahan, bahkan negaranya pun akan hancur. Ketika pangeran pertama mendengar perkataan saudara keduanya, dia juga sangat marah. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu tidak bisa disembuhkan. Pada saat yang sama, suara hangat terdengar di aula. Apa yang baru saja Anda katakan? Luo Shui sudah pergi. Saat suara itu jatuh, semua orang melihat ke arah suara itu. Pintu utama istana telah dibuka di beberapa titik, dan sosok Jiang Beichen masuk. Kekaisaran Sabit Darah, kerajaan air Luoku tidak bisa berdamai denganmu. Ketika Pangeran Sulung melihat Jiang Beichen masuk, dia mengira kerajaan Sabit Darah telah menyerang. Dia mengangkat pedang di pinggangnya dan menyerang Jiang Beichen. Pedang itu menebas di udara, dan cahaya pedang menebas ke arah Jiang Beichen. Jiang Beichen melihat cahaya pedang yang mendekat dan muncul di depan pangeran pertama dalam sekejap. Dengan lambaian jarinya, sosok pangeran pertama terbang dan menabrak pilar di aula. Bermain dengan pedang di depanku. Jiang Beichen menatap pangeran pertama dan berkata perlahan. Kemudian, dia datang ke sisi pangeran kedua. Sebelum dia dapat berbicara, pangeran kedua berkata dengan ketakutan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Aku tahu di mana letak kunci perbendaharaan negara, dan di sana juga ada keindahannya. Oh benar, ini saudara perempuanku yang ketiga. Saat dia berbicara, pangeran kedua menunjuk ke arah seorang putri yang menangis. Melihat keadaan buruk pangeran kedua, wajah Jiang Beichen juga dipenuhi rasa jijik. Dia langsung menamparkan pangeran kedua. Ia juga lahir di sebuah dinasti. Namun, ketika dia melihat pangeran kedua mengkhianati keluarga dan negaranya demi bertahan hidup, Jiang Beichen tetap menamparnya sampai mati. Pada saat ini, pangeran pertama perlahan bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dengan jelas merasakan maksud pedang yang kuat dari serangan Jiang Beichen barusan. Apalagi dia menggunakan jarinya sebagai pedang. Ini berarti pemahaman orang ini tentang pedang jauh di atas pemahamannya. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli pedang, tipe ahli pedang. Namun, jika dia berani melakukan sesuatu yang tidak pantas pada adik perempuan kerajaannya, dia akan tetap bertarung sampai mati. Setelah menamparkan pangeran kedua sampai mati, Jiang Beichen muncul di hadapan pangeran pertama dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa Luo Shui menghilang. Apa yang sedang terjadi? Ketika pangeran pertama mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia tersenyum perlahan dan berkata, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Luo Shui dibawa pergi oleh kerajaan Sabit Darahmu beberapa hari yang lalu. Ketika Jiang Beichen mendengar perkataan pangeran pertama, dia menyadari bahwa pangeran pertama telah salah mengira dia adalah seseorang dari dinasti Sabit Darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya bukan dari kerajaan Sabit Darah. Kemudian, dia berbalik dan hendak pergi. Karena air Luo telah direbut oleh kerajaan Sabit Darah, dia harus melakukan perjalanan ke kerajaan Sabit Darah. Ketika pangeran pertama mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia mengerti bahwa dia telah salah paham.
Dia buru-buru berlutut dan berkata kepada Jiang Beichen. Senior, dinasti Luo Shui sedang dalam masalah besar sekarang. Tolong bantu. Setelah ini selesai, Luo Tian bersedia melakukan apapun untuk membalas budi Anda. Saat dia berbicara, Luo Tian bersujud beberapa kali ke arah Jiang Beichen. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Jiang Beichen, berdasarkan niat pedang yang baru saja dia ungkapkan, dia masih bisa menggunakan teknik pedang. Dia percaya bahwa selama Jiang Beichen bersedia mengambil tindakan, dia pasti akan mampu mengalahkan kerajaan sabit darah. Setelah mendengar kata-kata Luo Tian, sosok Jiang Beichen yang pergi berhenti. Bab 251-1 berpikir lebih baik bertanya pada leluhur. Melihat Jiang Beichen berhenti, para pangeran dan putri lainnya juga tampaknya telah meraih harapan dan berlutut di depan Jiang Beichen. Jiang Beichen perlahan berbalik dan melihat sekelompok pangeran dan putri yang berlutut di tanah. Untuk sesaat, dia menghela nafas. Meskipun perubahan dinasti adalah hal yang wajar, jika dinasti Bulan Utara mengalami bencana seperti itu suatu hari nanti, dia juga akan meminta bantuan orang lain. Apalagi gurunya sering mengajarinya menjadi orang baik. Dia harus bersikap baik. Mendengar hal itu, Jiang Beichen berjalan ke arah Luo Tian dan membantunya bangkit dari tanah. Dia berkata perlahan, "Bangun, saya dapat membantu Anda, tetapi setelah ini selesai, saya ingin mengambil air Luo." Jiang Beichen tidak menyembunyikan tujuan perjalanannya dan berbicara langsung. Jika dia membantu mereka mengalahkan kekaisaran sabit darah, dia harus berdebat dengan mereka mengenai Luo Sui. Ketika Luo Tian mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia berkata kepadanya tanpa ragu-ragu. Senior, jangan khawatir. Kita tahu bahwa seseorang tidak bersalah, tapi dia akan dihukum jika dia memegang harta. Selama senior dapat menyelamatkan dinasti Luo Sui, senior Luo Sui dapat mengambilnya jika Anda menginginkannya. Luo Tian tahu betapa pentingnya Luo Sui bagi dinasti Luo Sui, tapi dia mengerti sekarang. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melindungi Luo Sui sama sekali. Sebaliknya, dia akan terus-menerus merusak kekuatannya sendiri melalui serangkaian konspirasi dan serangan balik. Oleh karena itu, Sungai Luo Sui tidak hanya tidak memberikan pengaruh untuk menjadikan negara kaya dan rakyatnya kuat, tetapi juga merupakan bencana. Jiang Beichen mengangguk ketika dia melihat Luo Tian menyetujui permintaannya. Dia berkata, "Luo Tian, bagaimana kekuatan kerajaan sabit darah dan situasi saat ini?" Sebagai pendatang baru, Jiang Beichen tidak tahu apa-apa tentang dinasti sabit darah. Ketika dia mendengar Jiang Beichen berbicara tentang perang, Luo Tian segera berkata kepadanya. Raja kerajaan sabit darah memiliki kekuatan Raja Dewa. Tidak hanya kekuatannya yang menantang surga, tetapi metodenya juga aneh. Setelah menyerap darah musuh, itu bisa mencerminkan kerusakan yang diterima pihak lain. Mendengar kata-kata Luo Tian, Jiang Beichen mau tidak mau menjadi tertarik dengan metode dinasti sabit darah. Teknik dan metode kultivasi semacam ini lebih mirip gaya ras iblis yang pernah dia dengar. Setelah mengambil beberapa langkah di depan Luo Tian, dia melanjutkan. Kalau begitu, bukankah mereka juga akan mati? Luo Tian menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Jiang Beichen. Tidak, semua orang di kerajaan sabit darah mengembangkan teknik yang disebut tubuh abadi. Meski mereka tidak bisa segera pulih, tubuh mereka akan pulih setelah beberapa hari. Alasan mengapa dinasti Luo Shui dengan cepat dikalahkan dalam perang adalah karena mereka tidak dapat menemukan cara untuk menangani teknik budidaya mereka. Mendengar kata-kata Luo Tian, Jiang Beichen meletakkan tangannya di dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata. Saya mengerti. Ayo berangkat sekarang. Menurut Luo Tian, mereka perlu kembali selama beberapa hari sebelum bisa pulih. Dia bisa saja membunuh mereka dan tidak membiarkan mereka kembali. Luo Tian juga tercengang saat mendengar kata-kata Jiang Beichen. Lalu, dia berkata kepada Jiang Beichen dengan gembira. Senior, tolong ikuti saya. Awalnya, dia mengira Jiang Beichen telah setuju untuk membantu dinasti Luo Shui karena dia perlu membuat rencana. Namun, ketika dia mendengar Jiang Beichen berkata bahwa dia akan pergi ke medan perang, dia berpikir bahwa senior telah menemukan cara untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, di samping pilar istana, seorang pelayan menyaksikan Jiang Beichen dan Luo Tian meninggalkan istana. Lampu merah darah menyala di matanya. Segera, pelayan itu mengikuti Luo Tian dan yang lainnya keluar dari istana dan sampai ke taman.
Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitar, pelayan itu perlahan mengucapkan mantranya. Esensi vital berwarna merah darah di tangannya perlahan naik seperti uap, dan segera membentuk cahaya merah darah di depan pelayan. Setelah bergumam, lampu merah darah di depannya menjadi lebih kental. Suara mendesing. Pelayan itu menghela nafas dan cahayanya terbang ke langit. Di sisi lain benua abadi yang tak terukur, di istana berwarna merah darah. Ini adalah aula yang luar biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah merah darah sedang duduk di aula. Di bawahnya, ada juga lelaki tua berjubah merah darah seperti dia. Namun warna jubah lelaki tua itu lebih cerah. Saat ini, suasana di aula sangat menindas. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Menurut pengintai kami, sepertinya ada kecelakaan di dinasti Luo Sui. Seorang ahli membantu mereka. Dikatakan bahwa dia mengalahkan Luo Tian dalam satu gerakan. Semua orang di sini adalah pilar dinasti Sabit Darah." Begitu Raja Dinasti Sabit Darah selesai berbicara, hal itu menyebabkan keributan di aula. Luo Tian adalah dewa surgawi. Orang itu mampu mengalahkannya dalam satu serangan. Seorang pejabat dinasti Sabit Darah berkata perlahan kepada orang di sampingnya. Saat pejabat dinasti Sabit Darah selesai berbicara, seseorang segera membalas. Jadi bagaimana jika dia adalah raja yang saleh? Bukankah Raja Dinasti Air Luo juga seorang raja yang saleh? Pada akhirnya, dia masih dibuat bingung oleh kami. Dia hanya bisa menunggu kematian di istana kekaisaran Air Luo sekarang. Alasan Raja Luo Sui bisa kehilangan akal sehatnya adalah hasil perencanaan kami selama bertahun-tahun. Sekarang setelah Raja Dewa yang tidak diketahui asal-usulnya telah muncul, bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Kalau begitu maksudmu kita harus mundur. Kita hampir sampai di ibu kota Air Luo. Apakah kita akan mundur karena Raja yang saleh? Anda, segala jenis suara berdebat di antara penonton. Raja Dinasti Sabit Darah di Singgasana Naga juga memegangi dahinya karena sakit kepala. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berkata kepada orang-orang di bawah. Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat. Saya telah mendengar pendapat Anda. Dia awalnya ingin mereka memberinya beberapa nasihat, tapi dia tidak berharap mereka membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Setelah mendengar perkataan Raja Dinasti Sabit Darah, semua orang yang hadir menutup mulut mereka. Pengajar negara, apakah Anda punya pendapat? Raja Dinasti Sabit Darah berbicara setelah aula kembali sunyi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan alis panjang keluar dari antara para menteri dan berkata kepada Raja Dinasti Sabit Darah. Yang mulia, karena keadaan sudah seperti ini, saya pikir lebih baik bertanya kepada leluhur. Mendengar perkataan penasihat kekaisaran, Raja Dinasti Sabit Darah menatapnya. Jelas sekali bahwa jawaban penasihat kekaisaran adalah apa yang dia pikirkan. Bisikan pecah di antara para menteri. Setelah itu, Raja Dinasti Sabit Darah berkata kepada pejabat lainnya. Apa pendapatmu tentang mengundang leluhur? Kali ini, para menteri Dinasti Sabit Darah tidak berselisih paham. Mereka berkata serempak. Kami setuju dengan pembimbing negara. Bab 252, Sabit Darah Patriark 1. Di alun-alun Kerajaan Sabit Darah, sekelompok pejabat dan tetua Kerajaan Sabit Darah berdiri padat. Ini adalah tempat yang mereka gunakan untuk acara-acara penting. Saat ini, para menteri dan tetua sedang memandang dengan saleh ke sebuah patung di tengah alun-alun. Itu adalah nenek moyang Kerajaan Sabit Darah. Raja dari dinasti Sabit Darah berdiri di depan para tetua dan menteri. Dia pertama kali membungkuk pada patung di tengah alun-alun. Kemudian, esensi vital berwarna merah darah di tangannya terus berkumpul. Dia berkata kepada para tetua dan menteri di belakangnya. Semua menteri, dengarkan. Ikuti saya untuk menyambut leluhur. Segera setelah Raja Dinasti Sabit Darah selesai berbicara, para tetua dan menteri di belakangnya mengumpulkan esensi intisari di tubuh mereka. Setelah itu, garis-garis esensi vital berwarna merah darah berkumpul di permata merah darah di dada patung. Esensi purba berwarna merah darah mengalir ke batu delima, dan batu delima itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, pilar udara yang tebal melesat ke langit, menyebabkan serangkaian guntur di udara. Selamat datang, Patriark. Melihat perubahan di langit, Raja Dinasti Sabit Darah memimpin para menteri dan tetua di belakangnya untuk berlutut dan dengan hormat berkata ke langit. Setelah suara guntur, aura kuat meledak dari langit.
Duan Xiong, apakah ada hal penting yang ingin kamu bangunkan aku saat ini? Sebuah suara perlahan terdengar dari langit. Kemudian, Raja Dinasti Sabit Darah berdiri dan berkata ke langit. Leluhur, sesuatu terjadi di dinasti Air Luo. Menurut pengintai, dinasti Air Luo memiliki Raja Dewa lainnya. Oh, ada hal seperti itu. Suara terkejut Patriark Blood Sickle perlahan terdengar dari langit. Sekarang dia mengerti mengapa Duan Xiong dan yang lainnya ingin membangunkannya. Di seluruh Kekaisaran Sabit Darah, hanya ada satu tokoh dikdaya Raja Dewa, Duan Xiong. Meskipun karena teknik budidaya, kekuatan tempur kerajaan Sabit Darah mereka lebih kuat dari negara lain. Namun, Duan Xiong belum mengembangkan tubuh kematiannya hingga mencapai tahap kesuksesan besar. Dalam situasi di mana latar belakang pihak lain tidak diketahui, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Duan Xiong menatap kosong ke langit, menunggu jawaban Patriark Blood Sickle. Lalu, seberkas cahaya terbang turun dari langit. Cahaya itu langsung masuk ke glabella Duan Xiong dan berubah menjadi informasi di benaknya. Ini, setelah Duan Xiong mencerna informasi Patriark Blood Sickle dalam pikirannya, dia pertama kali terkejut, kemudian wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Itu karena informasi ini terlalu menarik. Sebelum Patriark Blood Sickle mengasingkan diri, dia sudah berada di puncak alam raja yang saleh. Setelah mendapatkan Luo Shui beberapa waktu lalu, dengan bantuan Luo Shui, leluhur telah maju ke alam Kaisar Dewa. Sekarang, dia sedang menstabilkan dirinya dan bahkan telah mengembangkan tubuhnya yang abadi ke alam kesuksesan besar. Setelah leluhur stabil, apa gunanya bantuan eksternal dari dinasti Air Luo? Saat Duan Xiong merasa gembira, suara leluhur Sabit Darah terdengar sekali lagi. Duan Xiong, kamu tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan? Ketika Duan Xiong mendengar apa yang dikatakan Patriark Sabit Darah, dia buru-buru membungkuk dan berkata, Nenek moyang, jangan khawatir. Duan Xiong pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Bagus kalau kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak ada hal penting, jangan ganggu aku lagi. Suara Patriark Blood Sickle terdengar dari langit lagi. Pada saat yang sama, liontin giok berbentuk segitiga jatuh di depan Duan Xiong. Ketika Duan Xiong mengambil liontin giok itu, suara Patriark Blood Sickle terdengar lagi di benaknya. Duan Xiong, ini adalah kesempatan terbaik bagi kerajaan Sabit Darah kita untuk mendominasi seluruh benua abadi tanpa batas. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, hancurkan liontin giok yang kuberikan padamu. Saya, leluhur, akan muncul untuk membantu Anda. Bersamaan dengan suara tersebut, guntur di langit juga perlahan menghilang, seolah tidak pernah muncul. Setelah suara Patriark Blood Sickle menghilang, Duan Xiong menatap dengan penuh semangat pada liontin giok segitiga di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa hari ketika Kekaisaran Sabit Darah mereka mendominasi benua abadi tanpa batas tidak lama lagi. Benua abadi tanpa batas berbeda dari benua abadi lainnya. Di benua abadi lainnya, Raja yang saleh adalah rajanya. Karena kelahiran benda suci seperti air luodi yang tak terukur. Benua abadi, raja-raja saleh yang tak terhitung jumlahnya memperlakukan benua abadi yang tak terukur sebagai harta karun. Sebelumnya, badai berdarah pernah terjadi di sini. Raja saleh yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang untuk wilayah benua abadi tanpa batas. Pada akhirnya, hanya dinasti Sabit Darah dan dinasti Luo Sui asli yang menetap di tanah ini. Para God King lainnya akan pergi setelah gagal, atau mereka akan tertidur selamanya. Adapun faksi tanpa raja yang saleh, mereka hanya bisa mengandalkan Kekaisaran Sabit Darah dan Kekaisaran Air Luo. Selama ratusan tahun, kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, keduanya ingin menjadi satu-satunya penguasa di benua abadi yang tak terukur. Namun, dengan keberhasilan rencana dinasti Sabit Darah melawan Raja Luo Sui dan kemajuan leluhur ke alam Kaisar Dewa, dinasti Sabit Darah tidak punya pilihan selain menyerah. Di mata Duan Xiong, dinasti Sabit Darah mereka sudah yakin akan kemenangan. Menghancurkan dinasti Air Luo hanyalah masalah waktu saja. Setelah dia dengan hati-hati menggantungkan liontin giok segitiga di lehernya, Duan Xiong melihat para menteri dan tetua kerajaan Sabit Darah menatapnya. Di mata mereka, rangkaian interaksi antara Duan Xiong dan Patriark Blood Sickle barusan hanyalah rangkaian petir di langit dan sesuatu yang jatuh dari waktu ke waktu. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Pada saat ini,
penasihat kekaisaran keluar dari kerumunan dan berkata dengan hormat kepada Duan Xiong. Yang mulia, apa maksud nenek moyang? Setelah Duan Xiong menggantungkan liontin giok segitiga, dia tidak lagi merasakan kesedihan seperti yang dia alami di aula. Mendengar kata-kata penasihat kekaisaran, dia berkata kepada semua orang. Saya punya kabar baik untuk semua orang. Nenek moyang telah menerobos ke alam Kaisar Dewa. Adapun kerajaan air Luo, niat nenek moyang adalah melakukannya, dan itu harus dilakukan dengan indah. Kita harus membiarkan seluruh benua abadi tanpa batas mengetahui kekuatan kerajaan sabit darah kita, mengerti? Leluhur telah maju ke alam Kaisar Dewa. Leluhur telah maju ke alam Kaisar Dewa. Kata-kata Duan Xiong seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam air, langsung menimbulkan keributan di kerumunan. Di era di mana alam Kaisar Dewa dan alam Kaisar Dewa tidak muncul, jika leluhur mereka maju ke alam Kaisar Dewa, mereka akan mampu melakukannya. Kemudian, Kekaisaran Sabit Darah tidak hanya akan menjadi satu-satunya penguasa di benua abadi tanpa batas, tetapi mereka bahkan dapat memperluas dan menduduki benua abadi lainnya. Duan Xiong melihat ekspresi gembira dari para tetua dan menteri di bawah dan perlahan berkata, semua prajurit kerajaan Sabit Darah, dengarkan. Saya pribadi akan pergi ke kerajaan air Luo dalam beberapa hari dan menggunakan darah kerajaan air Luo untuk memberi selamat kepada leluhur karena telah menerobos ke alam Kaisar Dewa. Awalnya, setelah mendengar berita bahwa leluhur akan maju ke alam Kaisar Dewa, para prajurit kerajaan Sabit Darah sangat bersemangat. Sekarang, dengan kata-kata Duan Xiong yang berapi-api, haus darah di hati para prajurit ini tersulut. Aku tidak sabar untuk membantai kota air Luo. Hehe, ku dengar selir Raja Sungai Luo sangat cantik. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Hehehe, dan putri-putrinya, hahaha. Untuk sesaat, suara haus darah dari tentara dinasti Sabit Darah bergema di alun-alun dinasti Sabit Darah.